pendengar Sobat LYS, kembali lagi ke dalam podcast LYS. Jadi, di topik kali ini kita akan ngebahas soal quarter life crisis bersama Kak Nurul Fajriati dari komunitas Divija. Halo Kak Nurul, Halo Vinka. mungkin boleh nih perkenalkan diri dulu dan juga kesibukannya, atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan gitu kepada para pendengar podcast LYS sebelumnya. Halo teman-teman pendengar setia podcast LYS. Panggilannya apa nih Vinka kalau dari teman-teman podcast LYS nih teman-teman? Mungkin boleh kali dipanggil Sobat LYS. Oke, Sobat LYS ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nurul Fajriati, biasa dipanggil Nurul. Kalau untuk kesibukan sendiri, sebenarnya agak malu sih kalau ngomongin kesibukan, karena nggak sibuk-sibuk banget. Aku mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Psikologi Universitas Islam Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai event manager di komunitas Divija. Oke. Nah, jadi kita kan akan ngebahas seputar quarter life crisis nih, Kak, yang topiknya ini sebenarnya lagi hangat-hangatnya juga sebenarnya diperbincangkan terutama oleh para generasi milenial nih. Nah, Betul banget. secara pengertian sendiri kan quarter life crisis ini adalah kondisi yang umumnya dialami oleh orang-orang yang pada usia fase 18 sampai 30 tahun lah gitu. Yang karena dia merasa tidak pasti dengan masa depannya, jadinya dia merasa gundah gelisah gulana gitu ya. Terus bingung, galau, dan juga karena dia merasa tidak memiliki arah terhadap masa depannya. Nah, lagi-lagi ini justru menyebabkan mereka yang berada dalam fase ini merasa kesepian atau mungkin bahkan tidak nyaman hingga menyebabkan depresi di dalam kehidupannya. Lalu juga, dianggapnya itu sebenarnya fase ini ada sisi baiknya, dikarenakan sebenarnya fase ini adalah fase di mana mereka mampu lebih mempelajari soal kehidupannya secara lebih mendalam, sehingga mereka mampu lebih mempersiapkan juga nih hidupnya untuk di masa depan, gitu. Tapi ya lagi-lagi kembali, di mana karena adanya rasa ketidakpastian itu, justru ini menyebabkan mereka takut nih terhadap hidupnya sendiri, gitu. Nah, kalau dari Kakak nih, sebagai, pemegang komunitas di Fija yang juga merupakan, komunitas yang peduli tentang kesehatan mental juga, dan juga mungkin selain sebagai, mahasiswa psikologi mendefinisikan, quarter life crisis ini sebagai apa sih, Kak? Oke, Vinka, kalau dari aku, setelah aku baca itu quarter life crisis ini sebenarnya merupakan suatu istilah yang dicetuskan oleh Alexander Robbins dan juga Abby Wilner pada tahun 2001. Nah, awalnya kenapa sih ada istilah quarter life crisis gitu ya? Nah, quarter life crisis ini pada awalnya ini, merupakan julukan yang diberikan pada remaja akhir yang akan menuju dewasa awal. Nah, istilah ini lebih ke 20 something, di mana usia-usia 20-an ini kita merasa kebingungan dalam menentukan arah, terus juga masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal tadi. Nah, seringkali remaja ini, baru saja meninggalkan kehidupan sebagai mahasiswa, yang mungkin tadi ya kita dapat subsidi nih dari orang tua gitu ya. Terus ketika kita lulus, kita langsung dihadapkan pada realita, yang mana, banyak nih terkadang, realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai fresh graduate dan sebagainya gitu. Nah, quarter life crisis ini lebih kepada kondisi krisis mental yang dialami oleh individu gitu. Setuju setuju, Kak. Terus kalau, menurut Kakak juga nih, tanda-tandanya orang sedang berada dalam fase quarter life crisis itu seperti apa saja ya, Kak? Oke, ngomongin tanda-tanda nih, aku masuk dulu nih, ke teorinya Sunrock tahun 2012 ya. Di Sunrock ini menjelaskan tadi kondisi krisis mental yang dialami individu pada saat menghadapi peralihan dari usia, remaja akhir menuju dewasa awal. Nah, untuk rentang usia sendiri kan nih usia 20 sampai 30 tahun ya, Vinka. Betul, Nah, milenial. betul. Nah, jadi adanya tanda-tanda bahwa individu ini ada tuntutan nih, baik dalam dirinya maupun lingkungan sosialnya terkait bagaimana sih dia harus bisa segera mandiri gitu. Dalam aspek apapun, dari segi emosional, aspek proses berpikir, terus dalam finansial, dan kehidupan lainnya yang mendukung kehidupan masa depannya nanti. Nah, tanda-tandanya apa sih seseorang mengalami quarter life crisis gitu ya?
Yang pertama, adanya perasaan terisolasi. Nah, menurut teori dari Erikson, mereka, mengangkat, tahap perkembangan psikososial ya, Vinka. Di perkembangan psikososial ini juga sama kayak, usia yang mengalami quarter life crisis, di mana usia 20 sampai 30 tahun ini, individu ini, memasuki tahap intimasi versus isolasi. Nah, kenapa sih individu yang mengalami quarter life crisis ini ada tanda-tandanya merasa terisolasi? Nah, karena pada tahap perkembangan ini, individu, sangat membutuhkan nih peran dukungan sosial, relasi gitu ya, baik dalam hubungan sosial, keluarga, asmara, pekerjaan, yang mana ini sangat dibutuhkan untuk usia-usia 20 tahunan gitu. Nah, pada orang yang mengalami quarter life crisis, mereka ini kesulitan dalam menemukan, eee, hubungan relasi itu. Sehingga yang seharusnya mereka mengalami intimasi, kedekatan dengan orang lain, mereka, kesulitan untuk menemukan, support itu, sehingga mereka merasa terisolasi. Kemudian yang kedua, merasa tidak pantas. Nah, merasa tidak pantas di sini, kenapa jadi tanda-tanda orang mengalami quarter life crisis gitu. Karena, pada saat mengalami quarter life crisis, rata-rata individu merasa kebingungan gitu, dalam menentukan siapa sih dirinya, saya tuh mau dikenal sebagai apa gitu. Ketika orang mendengar nama saya tuh mau dikenal dengan apa sih background saya gitu. Saya Vinka nih selaku, sosial apa tadi, sosial Media media engagement. engagement dari komunitas I Love Yourself Indonesia gitu. Nah, Vinka dikenal dengan, julukan itu karena emang mungkin branding-nya Vinka lebih ke sosial media gitu ya. Terus mungkin ada yang desain, mungkin ada yang, sebagai public speaker dan sebagainya. Nah, pada usia usia ini, individu merasa tidak pantas gitu. Kemudian yang ketiga, meragukan diri sendiri. Kenapa sih meragukan diri sendiri jadi, tanda-tanda seseorang mengalami quarter life crisis gitu? Karena ketika individu mengalami quarter life crisis ini, mereka muncul keraguan dalam dirinya. Kenapa bisa ragu? Nah, ini ada tandanya selanjutnya, mereka bingung dalam menentukan tujuan. Ketika mereka bingung dalam menentukan tujuan, karena mungkin, banyaknya pilihan atau mungkin dia belum mengenal dirinya, itu individu akan kesulitan gitu dalam, memahami dirinya sehingga muncul keraguan itu sendiri. Kemudian yang kelima, khawatir akan hubungan relasi, pekerjaan, dan sosial. Ini mirip sama yang isolasi tadi. Bedanya ini lebih spesifik yang mana, terisolasinya tuh benar-benar karena, kesulitan dalam membangun hubungan relasi itu. Entah itu pekerjaan, secara di mahasiswa mungkin, pertemanan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, merasa tidak memiliki tujuan yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi emang ketika mengalami quarter life crisis ini, rata-rata individu bingung gitu akan tujuan hidupnya, gitu Vinka. Wah, aku merasa kayak, wih, terpukul nih, kayak apa ya, bener-bener kayak kan, aku juga sebenarnya lagi merasakan ada di fase ini gitu ya. Karena aku juga lagi ada di semester 6 gitu, tahun Mhm. depan semester depan udah harus magang, tapi kayak, wah, dari kemarin aku, agak curhat dikit nih, TMI ya, apa, Dong. aku, udah apply-apply CV ke mana-mana gitu, tetap nggak diterima, jadi kayak, "Aduh, aku masa depan harus ngapain?" Gitu ya. Terus pas dengar Kakak bilang tanda-tandanya ada isolasi, support mungkin, terutama di sini adalah emotional support gitu ya. Terus, mengakui diri sendiri, posisi apa yang ingin diakui oleh orang lain gitu. Terus, karena unsure-ness-nya juga, khawatir akan relasi gitu. Aku kayak langsung, "Wah, ini sih bener banget nih tanda-tandanya," gitu. Nah, tapi kalau menurut Kakak juga nih, tadi kan kita ngebahas kalau usia yang dialami oleh orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini kan 18 sampai 30. Apakah benar-benar hanya umur segitu atau tidak menutup kemungkinan orang di atas 30 pun dapat merasakan itu, Kak? Oke, makasih Vinka, pertanyaannya menarik. Jadi untuk usia, sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Santrok tahun 2012 dan juga Alexander Robbins tadi, itu usia lebih ke 20 sampai 30 tahun ya. Kenapa ada yang juga mengalami quarter life crisis di usia 18 dan 19 itu sebenarnya juga masuk ke quarter life crisis, mungkin mereka lebih dini gitu ya dalam menghadapi itu. Mungkin ada beberapa orang yang lebih dewasa, dalam menyikapi permasalahan atau mungkin bebannya lebih banyak, di kehidupan-kehidupan remaja awalnya. Nah, untuk usia 30 tahun ke atas, sebenarnya ini lebih masuk ke, eee, transisi lagi menuju ke middle life crisis gitu.
Jadi ada 2 krisis dalam kehidupan, itu ada quarter life crisis dan middle life crisis. Jadi untuk, di usia 30 ke atas itu bisa aja terjadi karena kan 30-an ya. Berarti Iya. untuk 31, 32 itu masih bisa masuk kategori quarter life crisis. Tapi mungkin untuk masuk ke middle life crisis itu nanti menjelang 40 tahun gitu. Nah, kebetulan nih Kak, aku juga mau ngebahas soal middle life crisis. Nah, apakah quarter life crisis dan middle life crisis ini sama gitu? Mungkin ya kalau secara usia agak berbeda, tapi kalau dari segi tanda-tanda atau mungkin hal lainnya gitu, apakah sama bentuknya atau sifatnya? Oke, tadi kan kita udah ngebahas ya, Vinka, terkait dengan quarter life crisis. Nah, kalau middle life crisis sendiri, aku bacain sedikit ya definisinya. Ini merupakan krisis paruh baya yang dialami usia 40 tahunan gitu. 40 tahunan yang artinya ini masa peralihan antara masa muda yang secara general, kalau tadi misalnya quarter life crisis itu lebih spesifiknya remaja akhir ke dewasa awal. Tapi kalau middle life crisis ini lebih ke masa muda secara general ke masa tua, artinya dari usia produktif ke usia tua gitu ya. Nah, sebenarnya, middle life crisis ini merupakan fase yang normal, jadi bukan suatu diagnosis kesehatan mental, misalnya bukan suatu sindrom dan sebagainya, tapi, ini adalah suatu tahap atau fase di mana individu mengevaluasi kehidupannya. Beda nggak sih sama quarter life crisis gitu ya tadi pertanyaannya? Apa sama nggak sih? Apa persamaan, apa perbedaannya? Nah, sama-sama sih mereka ini membahas tentang, tujuan, membahas tentang, bagaimana mereka menyikapi hidup, memaknai hidup. Nah, tapi yang menjadi perbedaan dari quarter life crisis dan middle life crisis ini lebih ke usia, yang tadi quarter life crisis itu 20 sampai 30, sedangkan middle life crisis ini 40 tahunan. Kemudian kalau middle life crisis ini lebih ke evaluasi terhadap hal-hal yang sudah terjadi. Jadi mereka itu kayak refleksi refleksi diri, "Aku tuh udah mencapai apa aja sih di masa mudaku?" Gitu, yang sudah mereka lakukan gitu, terhadap ekspektasi mereka dalam menjalani hidup. Misalnya, Vinka dulu pernah nih waktu muda, "Aku pengen punya rumah usia sekian, aku Nah, pengen hidup di kota apa," gitu, misalnya kota impiannya Vinka gitu, "Aku pengen jalan-jalan ke luar negeri." Terus ketika, Vinka masuk usia 40 tahun, Vinka lihat lagi nih, list tujuannya Vinka yang dulu pernah Vinka bikin. Mana aja sih yang udah sesuai, mana aja sih yang sudah terjadi, mana saja sih yang gagal, mana saja sih yang berhasil. Nah, itu terjadinya di middle life crisis, di mana mengevaluasi pencapaian-pencapaian yang sudah dimiliki. Sedangkan kalau quarter life crisis, ini cenderung justru masih minim pengalaman gitu. Jadi krisisnya ini disebabkan oleh individu yang masih minim pengalamannya. Misalnya, Vinka mau eh, apply CV ke bagian desain misalnya. Tapi Vinka nggak punya nih pengalaman di desain gitu misalnya. Terus Vinka tapi pengen banget untuk nyoba desain. Itu ada kebingungan misalnya karena mungkin lihat temannya Vinka ya karena sekarang era sosial media juga ya. ya. Kayaknya seru nih di sosial media di desain bikin desain gitu kayak seru nih pegang jabatan desain gitu. Mau coba gitu. Padahal expertnya Vinka mungkin di bagian public speaking misalnya. Terus akhirnya Vinka nyoba gitu, tapi bingung juga gitu, bisa nggak ya dan sebagainya. Itu karena minim pengalaman kalau di quarter life crisis. Sedangkan kalau di middle life crisis itu justru kondisi di mana individu sudah melalui banyak hal, kemudian mereka mengevaluasi gitu. Nah, menurut psikolog Carl Jung ini middle life crisis ini juga merupakan krisis terhadap apa yang diharapkan, yang diekspektasikan di masa lalu dengan perasaan yang sudah dimiliki selama hidup. Gitu. Benar tadi, refleksi diri. Kemudian middle life crisis juga dibahas oleh psikolog Elliot Jaques yang menciptakan istilah middle life crisis itu sendiri. Dia menyatakan bahwa di mana middle life crisis ini usia seseorang memikirkan terkait dengan kematian. Jadi tidak hanya terkait masa depan, tapi lebih kehidupan setelah uh, meninggal gitu, setelah mereka tutup usia. Nah, ini juga dapat dipicu oleh faktor perceraian, terus adanya generasi sandwich yang mana mereka mengasuh orang tua dan anak. Jadi mereka rentan sekali nih mengalami middle life crisis. Beda sekali ya dengan quarter life crisis itu Iya. masih berfokus sama dirinya, sedangkan kalau middle life crisis itu lebih kompleks terkait dengan keluarga gitu. Terus juga adanya kematian orang tua.
Jadi mungkin mereka mengasuh orang tuanya, terus orang tuanya meninggal, terus mereka jadi merenung atau, merefleksikan ke dirinya, "Besok ketika aku, usianya sekian, aku seperti apa ya?" Gitu. Mmm, Aku bakalan berterima kasihkah dengan apa yang sudah aku lakukan di masa muda, dan sebagainya itu terjadi di middle life crisis gitu. Jadi memang untuk middle life crisis dan quarter life crisis persamaannya sama-sama krisis, sama-sama bukan gangguan mental ya, artinya, sama-sama suatu hal yang, normal, periode normal dialami individu dan, sama-sama merupakan fase untuk berbenah diri gitu. Yang membedakan tadi terkait usia, terus juga, topik yang dibahas lebih, spesifiknya apa, dan juga, terkait dengan, konsep memandang masa depan itu sendiri, gitu. Gitu, Vinka. wah, jadi lebih tahu lagi nih soal soal quarter life dan juga midlife gitu ya. Jadi kalau quarter life kalau kita rekap lagi, quarter life itu lebih ke gimana orang masih, apa ya, masih mengeksplor, tapi Iya, dengan fokus utama pada dirinya sendiri gitu. Sedangkan kalau midlife betul. karena dia udah mengalami segala banyak fase dan juga, apa ya, journey lah gitu selama masa hidup dia, jadi dia udah bisa yang tipe merefleksikan, "Dulu gua ngapain?" Gitu, terus nanti ketika meninggal, gua bakal bagaimana gitu ya. Jadi kalau itulah perbedaan mungkin, yang bisa secara singkatnya soal quarter life dan juga middle life gitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke quarter life crisis ini nih, Kak, ada nggak sih fase-fasenya orang quarter life itu? Soalnya kan kalau kita balik lagi ke, eee, yang dapat menyebabkan quarter life crisis ini gitu, Mhm. misal adanya keraguan, ketakutan, bahkan hingga depresi gitu. Apakah quarter life ini memang punya fase-fasenya sendiri atau bagaimana, Kak? Oke, menarik banget nih, ngomongin quarter life crisis gitu. Pasti ada tahapnya. Tahapnya apa aja sih gitu ya, Vinka? Kalau aku sebutin ini ada 4 fase quarter life crisis yang disebutkan oleh Dokter Oliver Robinson, yang mana, pada fase pertama ini di mana seseorang ini sulit untuk keluar dari keadaan yang menjebak. Jadi quarter life crisis ini, individu tuh cenderung merasa terjebak gitu, bingung untuk kemana arah tujuan mereka. Kayak merasa, terisolasi tadi, bingung gitu. Nah, pada fase satu ini, seseorang ini merasa terjebak dalam suatu hubungan, komitmen, baik tentang pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, ataupun ketiganya. Pernah kan Vinka dengar ada teman yang mungkin udah semester 5 gitu, atau semester akhir bilang, "Kok kayaknya aku salah jurusan ya?" Gitu. Iya Pernah iya, nggak ada teman yang kayak gitu? Nah, itu pasti. juga bagian dari fase, terjebak itu tadi. Mungkin beberapa dari kita ada yang merasakan seperti itu, sehingga bingung mau maju, udah mau lulus nih, Iya, tapi bingung sayang. nanti aku di masa depan mau kerja apa gitu. Tapi kalau mau mundur, mau ganti jurusan, kok kayaknya udah semester akhir gitu. Nah, Mau ganti jurusan kayak nggak mungkin gitu. Nah, ini adalah fase pertama di mana seseorang merasa terjebak gitu. Kemudian fase kedua, di mana, seseorang berusaha untuk mengejar target. Jadi udah mulai nih nyusun target gitu. Udah tahu mereka tuh lagi dalam kondisi tidak aman gitu. Kondisi tidak aman, insecure, merasa aku tuh harus ada yang aku benahi gitu. Nah, pada fase kedua ini segalanya akan menjadi lebih baik gitu. Artinya individu udah, berusaha memproses apa yang dia rasakan gitu. Nah, seseorang di fase 2 ini dapat mengubah keadaannya menjadi lebih baik karena introspeksinya tersebut dan menyadari kalau saya sedang di fase quarter life crisis gitu. Jadi udah aware sama kondisinya dia. Kemudian di fase ketiga, ini adanya komitmen. Jadi udah mulai nih membangun komitmen untuk, mengejar target itu, target yang dia inginkan, kemudian, mulai menyusun kehidupan baru, mau seperti apa sih kehidupan di masa depan yang mau dia rancang, itu dia mulai menyusun pelan-pelan. Terus mencapai satu persatu targetnya. Jadi nggak langsung, menuju, target yang besar gitu, tapi by step, fase-fase, tahap-tahapnya sedikit demi sedikit gitu. Misalnya S1 nih lulus, yang penting aku lulus dulu deh gitu. Misalnya tadi dia bingung mmm, jurusan gitu, kayak aku salah jurusan deh. Terus di fase 3 ini dia udah mulai, mempertimbangkan gitu, apa yang harus dia lakukan, langkah terdekat apa, 3 bulan kah, 1 tahun kah, apa nih yang bisa dia lakukan? Oke, kalau gitu aku lulus dulu, habis itu aku cari kerja. Terlepas pekerjaan itu cocok atau tidak, itu urusan nanti, iya katanya gitu. dijalani Yang dulu. penting dijalan dulu, yang penting aku mencoba dulu, gitu. Kemudian di fase keempat, fase terakhir.
mereka semakin komitmen nih terhadap pilihan yang mereka lakukan, entah itu pekerjaan, hubungan asmara, dan lain-lain. Jadi di fase keempat ini mereka mulai kayak kalau di grief theory ya, itu dia udah masuk ke acceptance, menerima. Menerima dan menjalani dan juga nggak protes nih dengan apa yang mereka hadapi. Jadi ya udah lakukan aja apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada 4 fase menurut Dr. Oliver Robinson gitu. Hmm, betul. Jadi ini kan fasenya makin lama makin membaik nih. Ini ada juga nih faktor yang apalagi ya fase ketiga yang komitmen itu aku dengar kalau bisa dikaitin lagi sama yang lain berarti ini juga seseorang ini harus bisa mindful terhadap dirinya sendiri ya untuk bisa Betul melewati banget. Mhm. melewati quarter life crisis ini gitu. Tapi kalau misalnya orang tersebut justru tidak mengalami fase yang positif seperti ini, apa sih dampak dari quarter life crisis ini mungkin lebih yang ke negatifnya gitu apabila seseorang ini malah makin terjebak di dalam quarter life crisis? Oke, ngomongin soal dampak ya. Pasti yang namanya sesuatu, ketika kita tidak bisa mengatasinya dengan positif ya, itu pasti akan ada kutub ekstrim ya, kiri ya, Iya. negatif. Yang mana individu, merasakan hal-hal yang kurang baik gitu. Artinya, ya yang sesuatu yang dihindari gitulah. Dampaknya apa sih ketika seseorang, gagal mengalami mengalami, fase quarter life crisis ini? Individu tentunya ya, Vinka, bakal merasa, semakin terisolasi. Nah, karena tadi tanda-tandanya terisolasi, nah individu yang terjebak dalam quarter life crisis ini mereka akan kesulitan dalam meminta pertolongan gitu. Mereka udah tahu mereka, mengalami quarter life crisis, tapi mereka, terjebak, nggak bisa bangkit, nggak bisa resilience, nggak bisa bangkit dari situasi, sulitnya ke situasi yang lebih baik gitu. Artinya mereka akan terus-menerus terisolasi dan, menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian menjadi tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena pada, orang yang gagal dalam menyikapi quarter life crisis ini, mereka akan terus-menerus kebingungan. Ketika mereka sibuk mencari dan yang dicari tidak, menemukan ujung atau muaranya, mereka akan semakin kebingungan dan akhirnya kelelahan. Akhirnya mereka kelelahan, "Kok apa yang aku capai kok kayak gini aja ya, nggak ada Mmm. perkembangannya, nggak ada progresnya." Sehingga mereka capek dan, berpotensi untuk, tidak produktif itu, melakukan hal-hal yang, kurang baik untuk masa depannya gitu. Kemudian mereka juga, bisa, sampai ke depresi gitu. Mungkin kalau ngomongin depresi ya, kenapa sih bisa sampai ke depresi gitu ya, Vinka? Itu karena, depresi sendiri itu kan merupakan gangguan mental ya, dan itu juga harus udah ada diagnosisnya sama psikolog maupun psikiater. Nah, kalau depresi sendiri itu merupakan sebuah gangguan mood yang, disebabkan oleh sedih berkepanjangan yang terus-menerus berlangsung selama 5 minggu berturut-turut. Jadi, depresi ini harus didiagnosis ya, secara secara medis, baik dari psikolog ataupun psikiater berdasarkan DSM-4 gitu. Nah, kenapa sih seseorang bisa depresi gitu, dampak dari quarter life crisis? Karena, salah satu tanda depresi itu mereka kurang produktif, menarik diri dari kehidupan sosial, dan bahkan menarik diri dari sesuatu yang dia suka. Misalnya, Mmm. Vinka, hobinya masak nih, misal. Terus Vinka tiba-tiba merasa, lagi nggak nyaman, kayak sedih berkepanjangan. Itu Vinka bisa, yang tadinya setiap hari masak, nyoba resep gitu, seneng masak, eksplor-eksplor bahan gitu. Terus tiba-tiba Vinka ngerasa, "Aku males banget masak," kayak nggak ada mood buat masak, sekedar makan bahkan, itu juga, nggak ada mood gitu. Nah, ini juga, merupakan sindrom atau gejala dari depresi, apabila terjadi terus-menerus selama 5 minggu gitu. Nah, kayak gini sih Vinka dampaknya. Ujung-ujungnya, bisa mengarah pada depresi karena, individu yang gagal dalam menghadapi quarter life crisis ini, mereka akan terus-menerus merasa bingung akan tujuannya. Ketika orang bingung menghadapi hidupnya, mereka akan, mempertanyakan setiap hari, bangun tidur untuk apa? Aku hidup mau ngapain sih gitu ibaratnya. Iya. Aku bangun tidur, mau apa yang aku lakukan aja bingung gitu. Sehingga ya itu tidak produktif, merasa cemas, khawatir, terus bingung dan akhirnya banyak gangguan-gangguan mental lainnya mungkin tidak hanya depresi nantinya kalau, quarter life crisis ini tidak bisa disikapi dengan bijak dan positif gitu, Vinka. Nah, tapi mungkin
kita boleh underline lagi nih ya, Kak, kalau misalnya sudah menemukan tanda-tanda depresi, haruslah ke psikolog untuk bisa lebih didiagnosa lebih lanjutnya gitu ya. Bukannya Betul. walaupun sudah self awareness gitu, tapi jangan sampai dia mendiagnosa dirinya sendiri nih kalau, "Wah, Nah, betul banget sih, Kak. kayaknya aku depresi nih karena tanda-tandanya di Google udah gini gini gini," gitu. Nah, kalau udah nemu tandanya nih, terutama para pendengar podcast, haruslah ke psikolog. Oke, nah jadi kan tadi kita udah ngomongin soal dampaknya nih, tapi biasanya yang didilemain gitu selain mungkin ada hal-hal lain yang menjadi dilema yang biasanya orang hadapi saat mengalami quarter life crisis ini. Selain mungkin tadi kita udah sempat bahas soal masa depan, terus mungkin kehidupan romansa dan lain-lainnya gitu. Apa sih kalau mungkin menurut Kakak sendiri dilemanya yang biasanya ditemui oleh orang-orang? Oke, ngomongin soal dilema, kompleks ya, karena, quarter life crisis ini masa transisi antara dewasa akhir menuju remaja akhir menuju dewasa awal. Artinya di sini banyak sekali perubahan hidup ya, Vinka, entah dari segi akademik, mungkin mau S1 atau kerja, habis S1 mau kerja atau mau lanjut S2 gitu, atau mau menikah. Nah, itu banyak sih dilemanya kalau ngomongin dilema. Kenapa bingung? Karena di usia ini itu benar-benar kita dari zona nyaman ya ibaratnya. Tadi kita masih nyaman nih sama orang tua, dapat subsidi misalnya, masih dapat uang saku dan sebagainya. Terus kita punya gambaran masa depan yang cerah misalnya gitu. Kita pengen nih besok punya rumah di usia sekian, terus dapat pekerjaan yang relate sama apa yang kita suka, terus juga dapat pertemanan yang support. Nah, hal ini tuh benar-benar kita alami di masa transisi ini. Kebutuhan-kebutuhan ini memang kita butuhkan gitu. Nah, apa sih yang menjadi dilema? Nah, dilema ini tuh lebih, banyak sih, masing-masing individu tentunya memiliki porsi yang berbeda-beda. Ada yang, setelah lulus dituntut untuk langsung bekerja, ada yang setelah lulus dituntut untuk misalnya kedokteran, lanjut koas gitu. Teman-teman yang lain udah bisa berpenghasilan, mereka masih harus pendidikan lagi gitu. Ada yang dilema terkait dengan, pasangan gitu. Mungkin ada yang, udah disuruh menikah tapi belum menemukan jodohnya, atau mungkin udah ada calonnya tapi masih ragu gitu. Banyak, keputusan-keputusan yang membuat, usia 20 sampai 30 tahun ini dilema, karena usia-usia ini memang usia-usia di mana kita, menjadi patokan kita, barometer kita untuk, kita bakal gagal atau sukses sih gitu. Nah, dilema ini banyak Vinka tadi terkait pendidikan, terus terkait dengan asmara, terkait dengan keluarga, terus terkait dengan mau hidup di mana, banyak Vinka. Jadi untuk dilemanya sendiri kompleks sih kalau menurutku dan masing-masing individu tentunya punya dilemanya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, berarti dengan kata lain, dilema ini juga menjadi penyebab dari quarter life crisis sendiri ya, Kak, gitu. Apakah tapi, ada penyebab lainnya gitu, mungkin kan ada yang mungkin dari faktor diri sendiri karena merasakan rasa tidak pastian itu, terus ada faktor luar, tuntutan dari mungkin keluarga, pendidikan, terus, asmara dan juga masa depan gitu. Ada nggak sih penyebab lainnya gitu yang mungkin Kakak ingin paparkan kembali atau tambahkan lagi gitu, yang menjadi penyebab dari quarter life crisis? Oke, untuk penyebabnya, kalau yang tadi sudah saya sampaikan ini ada ya peralihan ya. Peralihan ini di mana yang tadinya kita ada kelekatan nih sama orang tua, sekalipun kita ngekos ya, misalnya merantau, tapi kita masih ada kelekatan gitu ke orang tua gitu, karena kita masih sebagai anak, tanggung jawab kita masih ke orang tua gitu. Misalnya butuh apa-apa masih orang tua Oke. gitu. Terus penyebabnya itu tadi terkait dengan masa peralihan dari remaja akhir menuju dewasa awal yang masih tertanam pada keluarga asal. Kemudian terkait dengan finansial. Finansial, sejauh mana sih finansial yang kita miliki itu dapat memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Ekspektasi sih lebih tepatnya. Ketika kita punya ekspektasi, apakah kondisi finansial kita bisa memenuhi atau tidak. Nah, rata-rata terkait dengan finansial ini, kenapa jadi penyebab gitu? Rata-rata fresh graduate nih, kadang kita begitu lulus ini ya, punya ekspektasi, kerja dapat gaji
sekian gini-gini. Terus kita bisa beli ini, beli itu gitu. Yang tadinya kita disubsidi sama orang tua, kita bisa dengan mudah ya memilih mau beli apa dan sebagainya gitu. Tiba-tiba kita dihadapkan dengan gaji, yang gaji itu kan yang namanya fresh graduate nggak bisa dong langsung tinggi gitu, Iya. kecuali emang orangnya kompeten dan sebagainya gitu. Tapi untuk rata-rata kan tidak seperti itu kenyataannya. Nah, itu ada gap antara ekspektasi dan realita gitu. Ekspektasinya A, realitanya B gitu. Jadi ya ada gap di situ yang mana menyebabkan individu merasa ada ketimpangan nih gitu antara ekspektasi dan realita terkait finansial. Terus penyebab itu tadi nggak jauh beda sama tadi, bisa jadi faktor keluarga gitu. Keluarga yang seperti apa gitu. Banyak perbedaan di sini, kayak misalnya ada orang yang berperan di rumah sebagai anak pertama dan sebagai tulang punggung. Dan mau nggak mau, dia akan beda dong dengan fresh graduate lainnya, tuntutannya dia di keluarga. Mungkin kalau fresh graduate lainnya bisa enjoy menikmati transisi dari mahasiswa ke karir gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu, ini bisa menjadi suatu trigger atau suatu momok ya kalau bahasanya untuk mencapai fase itu. Jadi kayak banyak beban dari keluarga untuk begini dan begitu, ada tanggung jawab mungkin sebagai anak pertama gitu, yang mana itu bisa menjadi penyebab juga gitu. Terus ada faktor pertemanan itu juga, gimana udah tepat belum sih pertemanan yang dia bangun dan sebagainya, sehingga ketika kita menemukan teman yang tepat pun juga kita kan bisa lebih produktif ya, ibaratnya produktif, bisa tahu nih mana yang baik dilakukan, mana yang baik buat masa depan, mana yang enggak, mana yang harus ditinggalkan tuh juga berpengaruh gitu. Itu aja sih Vinka. Oke, berarti, terus nih Kak, kalau cara Kinya menghadapi quarter life crisis ini supaya bisa kembali lagi ke yang fase-fase tadi Kakak udah sempat sebutkan di awal, supaya bisa makin baik ini apa aja sih, selain harus mindful gitu? Oke, bagus banget sih mindful. Aku senang banget sih dengar istilah mindful, karena ketika kita mindful itu kita benar-benar bisa Menata hidup bercermin ya ya, lagi, bercermin sama diri kita. Kita nggak fokus sama perkembangan orang lain, tapi kita melihat diri kita. Nah, apa sih cara atau tips ya dalam menghadapi quarter life crisis itu sendiri? Nah, yang pertama mengikuti passion. Nah, banyak sih dilema di mana aku harus ngikutin passion atau tetap bertahan nih dengan iya. pekerjaan yang aku miliki sekarang. Itu kan dilema banget ya kalau diomongin soal passion. Nah, tapi aku ada tips sih di sini. Pertama, kenapa mengikuti passion? Kalau misalnya memang kita bisa mengikuti passion yang kita miliki, bisa relate, karena itu bisa bergantung juga kepada tingkat kebahagiaan kita, Vinka. Ketika Vinka misalnya bekerja di bidang yang Vinka memang sukai, itu pasti akan berpengaruh ke gimana Vinka memulai hari tiap paginya, pasti bakalan fresh banget. Aku Nah, ngerjain ini, ngerjain ini yang aku suka. semangat gitu ya. Jadi ya, semangatnya stabil gitu, nggak kendor gitu. Nah, mengikuti passion itu menjadi salah satu tips buat aku, karena, ketika kita mengikuti passion itu tadi ya gairah kita akan stabil, cenderung stabil. Kalaupun turun ya dikit aja deh, nggak sampai yang ekstrim banget gitu. Nah, gimana caranya mengikuti passion? Kalau belum tahu passion-nya, ya kita bikin dulu nih, tabel perencanaan gitu. Misalnya passion-nya nggak hanya satu, ada desain, ada public speaking, misalnya ada menulis gitu. Kita bikin poin plus minus dari passion yang kita miliki. Misalnya public speaking, plusnya aku apa sih di sini? Oh, aku masih kurang ini. Aku masih intonasi kecepatan, aku masih gini, aku masih belajar ini. Positifnya apa? Aku mau mencoba, aku suka ketemu orang baru dan sebagainya. Ditulis plus dan minusnya. Begitupun passion yang menulis, begitupun passion yang desain, ditulis plus dan minusnya. Kemudian apa? Bandingkan masing-masing dari yang sudah kita list tadi. Bandingkan mana sih kira-kira yang lebih menjanjikan, yang lebih realistis untuk aku jalanin, yang lebih enjoy untuk aku jalanin tuh dibandingkan gitu. Terus mana yang lebih worth it untuk masa depanku nanti gitu. Kemudian yang kedua, tulis apa yang ingin kamu capai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Plan jangka pendek istilahnya. Habis itu ketika kamu nulis 5 tahun ke depan mau apa, spesifikin lagi. 1 tahun mau apa? Spesifikin lagi, 3 bulan mau apa? 1 bulannya mau apa?
Terus hari ini mau apa? Jadi betul tadi yang disampaikan Vinka, mindful itu tadi. Kita harus tahu benar-benar tujuan kita dengan cara apa menulis. Kenapa ditulis gitu? Karena ketika kita menulis itu akan ada ruhnya gitu. Kayak kita akan lebih eh, merasakan gitu apa yang kita pikirkan. Balik lagi ke mindful tadi, kita akan lebih deep dalam memaknai apa yang kita tulis gitu. Kemudian yang ketiga, cari apa manfaat yang akan diperoleh untuk diri dan sekitar. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan melihat apa saja manfaat yang bisa kita rasakan untuk diri kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Nah, ketika kita tahu manfaatnya, itu kita juga akan semakin bersemangat tentunya dalam melakukan sesuatu atau tujuan tertentu. Misalnya, Vinka pengen expert di bidang sosial media. Manfaatnya apa sih gitu? Ya konten-konten yang Vinka bikin bakal dibaca banyak orang dan akan bermanfaat sekali gitu. Konten-konten itu untuk dinikmati banyak orang gitu. Nah, itu manfaat dari diri Vinka apa? Skillnya Vinka terasah. Terus Vinka jadi jam terbangnya banyak gitu untuk terkait dengan public speaking misalnya. Itu ditulis karena dengan adanya manfaat itu kita jadi lebih tahu, oh ini bermanfaat loh buat aku, oh ini bermanfaat loh untuk sekitarku kayak gitu. Terus yang keempat, catat rintangan apa saja yang kira-kira akan ditemui dalam proses mencapai hal yang kamu tuju. Kenapa harus kita catat ya rintangannya? Kadang kita ketika membuat tujuan, kita fokus nih Vinka sama yang manis-manis. Misalnya Iya. aku pengen jadi pembicara, ntar Ya. aku bakalan mudah nih dikenal banyak orang, Hmm. aku bakal banyak dapat channel, terus aku bisa bisa dengan mudah dikenal siapa diriku, aku bisa menginfluence orang tentang hal-hal positif yang juga dapat dirasakan manfaatnya. Tapi apa nih resikonya yang harus aku hadapin? Resikonya aku harus lebih disiplin. Berarti itu hal-hal yang harus ditanggulangin. Aku harus lebih disiplin. Disiplin dengan cara apa? Resikonya aku harus bisa manajemen waktu yang baik. Kenapa aku bilang resiko? Karena banyak orang tuh yang nggak mau gitu loh, Vinka, untuk berproses di sebagian itu gitu. Ya, maunya Dan hasil menganggap gitu ya. maunya hasil, dia nggak mau menjalani prosesnya gitu. Terus ya itu sama aja dengan manajemen resiko. Resikonya apa lagi? Aku pasti bakalan berkurang nih jam hahaha mainku Ya. gitu. Scroll-scroll Twitter, TikTokku bakal berkurang gitu misalnya gitu. Bahkan ada porsi yang tergantikan gitu. Itu namanya tips yang keempat, catat rintangan atau manajemen resiko gitu. Jadi ketika kita mau hasil yang manis, kita harus juga mau nih proses pahitnya, proses nggak enaknya itu kita juga harus tahu supaya apa ketika kita dalam mencapai tujuan kita, ketika ada rintangan kita nggak langsung berhenti gitu loh, nggak langsung males susah juga ternyata tadinya Nah, semangat gitu ternyata susah juga ternyata mau kayak gitu ntar dulu deh akhirnya rebahan gitu akhirnya nggak tercapai gitu apa yang mau dituju gitu yaitu bagian dari catat rintangan supaya apa supaya kita tahu oh, aku mau ini ada rintangan ini berarti aku harus siap dengan berbagai macam resiko yang harus aku hadapin dan harus komitmen gitu. Terus yang kelima, apa yang harus kamu lakukan setiap harinya untuk mencapai target yang kamu ingin capai. Jadi benar-benar kalau aku pribadi aku pakai jurnal, jadi menulis journaling gitu ya kayak harian gitu, hmm. tanggal 1 mau apa, tanggal 2 mau apa, supaya apa? Supaya ketika kita membacanya tuh kita bisa lebih fokus gitu. Oh hari ini aku mau ini. Seminimal-minimalnya aku nggak dapat target di hari itu, aku dapat yang lain gini, dapat minimal ngelis 3 target di hari itu. Ya minimal 2-nya terpenuhi gitu. Nah, itu yang kelima mencatat apa sih yang mau dilakukan di hari itu. Kalau dari aku itu sih. Jadi cara menghadapi quarter life crisis itu sebenarnya lebih ke tadi mindful, benar kalau di generalin tuh mindful, fokus aja sama langkah-langkah kecil kita gitu. Intinya kayak mulai aja dulu gitu lah. Iya. Mulai aja dulu. Ketika kita udah mulai, mau kita jalan sedikit itu nggak apa-apa daripada kita jalan di tempat gitu, Vinka. Betul, betul. Kayak inilah slogannya Nike, just do it. Bener banget tuh, jadi Nike gitu. Nah, berarti kan benar nih, Kak, kita kalau mungkin kalau digarisbawahi secara lebih mendalam ya, berarti kita harus bikin SWOT nih, strength, weakness, opportunity, sama threat atas passion kita, terus cari manfaat yang akan diperoleh dari ekspektasi masa depan kita yang mau dicapai itu juga gitu. Jadi kita harus bisa manajemen resiko ya bisa dari SWOT itu juga gitu. Dan juga Betul, jadi
tantangannya apa. Dan juga bikin journaling nih, penting banget buat kita membantu mencatat atau me-remind hal-hal apa aja yang kita ingin capai gitu. Tapi kan kadang orang nggak selalu positif ya, Kak. Maksudnya nggak Betul selalu yang banget. bisa ngikutin walaupun udah bikin SWOT gitu. Oke, aku harus ngikutin nih, journey-nya begini begini begini, kalau pengen masa depanku akan seperti ini gitu. Nah, cara meyakinkan orang atau seseorang yang sedang dalam fase quarter life crisis ini kalau, "Aku bakal baik-baik aja kok setelah melewati quarter life crisis ini, apapun hasilnya," gitu. Cara meyakinkan diri sendirinya ini bagaimana ya, Kak? Oke, cara meyakinkan ya, udah kayak sales, udah kayak S3 marketing gitu. Jadi cara meyakinkan, sebenarnya meyakinkan ini lebih ke bagaimana kita bisa, memanajemen masalah kita gitu ya. Bagaimana cara kita menyikapi permasalahan yang ada di depan kita. Nah, cara meyakinkannya kalau dari aku pribadi itu dengan cara, ya tadi just do it gitu. Ketika kita, berani untuk memulai, minimal satu langkah kecil aja, kita nggak diem di tempat, kita nggak mager, kita nggak rebahan aja. Ya rebahan boleh, tapi ada yang difikirkan gitu ya. Kita akan, pelan-pelan, step by step, pada akhirnya menemukan tujuan kita gitu. Sekalipun, misalnya Vinka ditawarin nih, banyak pilihan, mau desain, mau public speaking, terus mau menulis, atau mau menggambar. Itu kan banyak pilihan ya, Vinka. Mmm, Banyak pilihan. Nah, ketika Vinka, merasa bingung, coba aja satu gitu. Toh kita lagi masa eksplorasi gitu ya. iya, cari Nah, nyamannya di mana. betul. Ketika nggak cocok ya sudah, aku ada pengalaman gitu. Di desain aku kurangnya begini misalnya. Berarti aku nggak cocok di desain, aku harus coba yang lain gitu. Nah, cara meyakinkannya dengan cara berani dulu untuk mencoba gitu. Apapun itu. Atau bisa jadi dari berbagai macam pilihan yang tadi Vinka punya gitu, ternyata Vinka cocok di semuanya gitu loh. Sekalipun nggak expert-expert banget, tapi di situ minimal bisa gitu. Dan itu malah membuat Vinka jadi kaya gitu. Kaya akan ilmu gitu, kaya akan pengalaman gitu. Dan suatu saat nanti siapa tahu ke beberapa skill yang Vinka miliki itu bisa berkolaborasi nantinya dan bisa sangat Vinka butuhkan di masa depan. Nah, cara meyakinkannya itu dengan cara kita harus mau dulu buat mencoba gitu. Ketika gagal, kita harus percaya bahwa nggak ada kegagalan yang sia-sia. Sekalipun kita gagal, itu juga merupakan proses gitu. Jadi tahu, oh aku nggak bisa di sini. Berarti ada hal yang lebih berpotensi buat aku gitu. Jadi cara meyakinkannya dengan memaknai suatu kegagalan itu sebagai suatu proses gitu. Jangan sampai kita ketika gagal, kita merasa, ya nggak gagal lagi ya, nggak bisa lagi gitu. Apalagi ya di era saat ini ya Vinka, sosial media gitu. Ih, Kita bener-bener mudah kayak misalnya Vinka lagi fokus sama target Vinka buat public speaking misalnya. mmm, Tapi di lain hal di sosial media kita lihat ada yang lebih menarik, ada yang lebih menggoda. Kayaknya aku bakalan keren deh kalau bakal kece deh kalau iya. megang jabatan ini misalnya gitu. Akhirnya tertarik dan nggak fokus sama tujuan. Nah, kuncinya itu cara meyakinkannya coba aja dulu, berani melangkah karena kita nggak tahu nih mungkin yang tadinya bukan menjadi tujuan kita ternyata di akhirnya itu adalah suatu tujuan yang kita butuhkan. Kita nggak pernah tahu gitu. Kalau dari aku seperti itu, Rizka. Wah, menarik banget nih, Kak. Berarti ya kalau kita buat kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, itu berarti secara ini ya, ringkas ya, quarter life crisis ini adalah masa peralihan seseorang untuk menghadapi masa depannya gitu. Jadi cara dia masa transisi untuk dia bisa mencapai masa depan yang dia inginkan melalui fase-fase, yang tadi sudah Kakak sebutkan ini. Di mana dalam saat mereka mengalami quarter life crisis ini, mereka juga harus me-manage dirinya sendiri supaya tetap bisa mindful, terus supaya bisa ada dalam jalur track-nya untuk mencapai masa depannya itu juga, gitu. Dan juga, eee, melakukan step awal yaitu just do it, ya udah lakuin dulu aja untuk mencapai target yang paling deket dulu lah setidaknya gitu. Sebelum memikirkan masa depan yang mungkin dianggapnya agak terlalu jauh lah gitu. Supaya dianya lagi-lagi nih bisa melewati masa quarter life crisis-nya ini gitu.
Nah, mungkin dari Kak Nurul sendiri ada yang ingin ditambahkan seputar quarter life crisis ini? Oke, kalau dari aku, eee, ada sih Vin, Kak, terkait dengan, kalau lagi zamannya, web series yang kemarin tuh, It's My Dream gitu ya. Ngomongin life crisis gitu, kita juga harus paham it's your dream apa gitu, kayak apa sih yang jadi mimpi kita gitu. Terkadang banyak, hal-hal yang, membuat kita bingung di perjalanan. Nah, itu yang harus kita pahamin lagi, apa sih yang mau kita capai di masa depan. Kita harus mindful lagi dan, tetap itu tadi, berani mencoba gitu. Start, first, mulai aja dulu gitu. Jadi kita, itu tadi ketika kita mau mencoba, jangan takut gitu ketika apa yang kita coba ternyata nggak sesuai gitu. Coba aja dulu, explore aja dulu Ya, semuanya, masih siapa muda, tahu masih muda, kalau gagal itu ya coba habisin aja jatah lagi. gagalnya, heeh. Malah justru kita harus menghabiskan jatah kita gagal, sekarang daripada nanti, ketika tua kita ngalamin middle life crisis yang mana kita juga bisa Lebih jadi, berat lagi malah. ribet lagi, malah nyesel gitu loh, kayak, "Harusnya aku dulu nyobain nih di usia Nah, 20 tahun," gitu, kayak misalnya, masa muda gitu cuma sih, apa sekali gitu ya. Jadi explore betul, sepuas-puasnya dan gagal sebanyak-banyaknya itu bukan suatu masalah, karena pasti masih ada kesempatan lagi. Jadi lakuin aja dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul atas apa ya, udah mau nih untuk menjadi narasumber kita di podcast tentang yang membahas soal quarter life crisis kali ini. Mungkin Kakak ada yang pengen disebarin gitu dari Divija sendiri gitu, apakah, ada event-event terbaru atau hal lain yang mau ikut disebarkan? Oke, sebelumnya terima kasih komunitas Love Yourself Indonesia yang sudah mengundang Divija. Saya mewakili Divija mengucapkan terima kasih kepada Love Yourself Indonesia udah mau berkolaborasi nih, sama event-event-nya Divija. Nah, untuk, aku pribadi mewakili Divija, mau nge-share nih ke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ada keluhan terkait dengan, kondisi psikologisnya, itu teman-teman bisa ngunjungin, website, Instagram-nya Divija, Instagram Divija untuk, mengakses, online counseling atau support group. Jadi, Divija ini juga ada layanan nih online counseling dan juga support group yang mana, difasilitasi oleh volunteer-volunteer Divija untuk teman-teman yang butuh teman sharing atau teman cerita. Itu aja sih, Vinka. Ya, oke. Berarti untuk yang tertarik nih, untuk konseling ataupun lainnya, boleh juga selain di LYS, juga bisa ke Divija yang di mana Instagram-nya adalah divija_adi ya, Kak? Betul banget. Nah, oke. Terima kasih kepada semuanya yang sudah telah mendengarkan podcast hari ini dan sampai jumpa.